Karma sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang menyaksikan sendiri bagaimana hidup seseorang hancur setelah mengkhianati darah dagingnya sendiri demi harta dan nafsu duniawi. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara sore di Pecinan, Semarang, terasa lembab dan penuh janji manis, tetapi tidak untuk rumah kecil milikku. Kuhela napas panjang melihat berkas dari rumah sakit di meja makan kayu jati yang sudah lapuk. Kertas putih itu serasa membawa beban seberat karang. Namaku Ratna, dan aku adalah seorang ibu yang kehidupannya baru saja dihantam badai paling besar. Di sudut ruang, anak perempuanku, Bintang, gadis kecilku yang baru berumur 8 tahun, menatapku dengan mata polos, kakinya yang kecil terbungkus perban tebal. Aku tidak akan pernah lupa hari itu, hari di mana dokter mengucapkan vonis lumpuh permanen karena kecelakaan tragis beberapa minggu lalu. Suara vonis itu masih terasa seperti dengungan menyakitkan di telingaku, menenggelamkan semua harapan yang tersisa. Suamiku, Danu, bukan tipe suami yang romantis atau penyayang, tetapi selama ini ia adalah penopang. Sekarang, ia hanya berdiri di ambang pintu, kemejanya sudah licin disetrika, baunya wangi minyak rambut yang entah kenapa terasa asing. Danu bukan lagi suamiku yang dulu, yang selalu pulang dengan keringat di dahi dan senyum lelah. Ia tampak gelisah, seperti menunggu kereta terakhir yang sebentar lagi akan meninggalkannya. Aku sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Insting seorang istri memang tajam, setajam silet yang bisa memotong kebahagiaan sekejap mata. Sejak Bintang dirawat, Danu jarang di rumah. Alasannya selalu pekerjaan. Padahal, setahuku, dia hanya seorang pengatur gudang di pabrik tekstil, bukan direktur utama yang harus lembur setiap malam. Danu, kau mau kemana? Tanyaku pelan, berusaha menjaga nada suaraku agar Bintang tidak ikut khawatir. Aku selalu percaya bahwa kekuatan ada pada ketenangan. Danu tidak menjawab. Dia hanya membetulkan kerah kemejanya sambil menghindari tatapanku. Wajahnya kaku seperti patung batu yang baru dipahat. Sikapnya itu sudah menjawab semua pertanyaanku. Aku mendekatinya, mengambil tas kerjanya yang baru dan menaruhnya kembali di atas meja. Duduk. Kita harus bicara serius soal Bintang. Uang rumah sakit sudah habis. Kita butuh solusi untuk fisioterapi jangka panjangnya. Danu mendengus. Tawa kering dan sinis keluar dari mulutnya. Tawa yang dulu tidak pernah kudengar. Solusi? Solusinya sudah ada di depan mata. Ratna, aku muak dengan kemiskinan ini. Aku muak dengan rumah bau apek ini. Dan aku muak dengan beban itu. Dia menunjuk Bintang dengan dagunya. Seolah-olah anak tunggal kami adalah sampah yang harus segera dibuang. Hatiku serasa diremas. Air mata panas sudah di ujung mata, tetapi aku menahannya sekuat mungkin. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku adalah benteng terakhir untuk Bintang. Beban? Dia anakmu, Danu. Kucapkan kata itu tegas, membuat Bintang yang tadinya sibuk mewarnai gambar kuda poni, menoleh ke arah kami. Aku buru-buru tersenyum ke arah Bintang, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Ini jeda humor pencair suasana. Kadang aku berharap punya kekuatan super untuk membuat bibir orang yang berbicara omong kosong menjadi terkunci otomatis. Sayangnya aku hanya ibu rumah tangga biasa. Danu mendekatiku. Wajahnya semakin mengeras. Justru karena dia anakku, makanya aku harus pergi. Kau pikir aku bisa mencari uang banyak dengan beban seperti dia? Aku butuh kebebasan. Ratna, aku butuh wanita yang bisa diajak maju, bukan wanita yang kerjaannya hanya menunggui anak cacat. Kata-kata, anak cacat, itu seperti pedang tajam yang menusuk tepat di jantungku. Aku mundur selangkah, menatap wajahnya, mencari sisa-sisa suami yang pernah berjanji sehidup semati denganku di depan penghulu. Tidak ada. Yang ada hanya wajah orang asing yang penuh ambisi kosong dan keegoisan. Kau sedang bersama wanita lain, kan? Tanyaku tanpa nada menuduh, hanya ingin memastikan. Danu tersenyum tipis.
Senyum kemenangan yang membuatku mual. Namanya Karina. Dia wanita karir. Punya perusahaan kecil di Jakarta. Kami akan memulai hidup baru di sana. Hidup yang layak, bukan hidup penuh derita seperti ini. Jadi, ini dia. Alasan mengapa wangi minyak rambutnya asing. Alasan mengapa baju kerjanya selalu licin dan wangi. Rupanya, ia sedang menyiapkan sayapnya untuk terbang bersama yang lain, meninggalkan sarangnya yang kini rusak. Aku berdiri tegak. Pandanganku lurus ke matanya. Pergilah, Danu. Aku tidak akan menahanmu. Tetapi dengar ini baik-baik. Aku akan membesarkan Bintang, dan aku pastikan dia akan sembuh. Danu, kau akan menyesal seumur hidupmu atas keputusan ini. Dia tertawa lagi, tawa yang semakin menusuk. Penyesalan? Aku justru akan menyesal kalau tetap tinggal di sini. Jaga dirimu. Anggap saja aku sudah mati. Lalu, dia mengambil tasnya dan melangkah keluar, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bintang. Punggungnya yang menghilang di balik pintu kayu itu terasa seperti simbol akhir dari sebuah pernikahan yang kami bangun. Setelah pintu tertutup, aku membiarkan diriku bersandar di dinding, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Namun aku segera menyekanya sebelum Bintang melihat. Bintang memanggilku. Suaranya pelan dan menggemaskan. Ibu, ayah kemana? Kenapa dia tidak pamit padaku? Aku mendekatinya, memeluknya erat, mencium rambutnya yang wangi sampo murah. Ayah sedang ada perjalanan bisnis yang sangat jauh. Nak, dia akan pergi lama sekali. Tapi tidak apa-apa, kan? Ada ibu di sini. Kita berdua bisa menjadi tim yang hebat, kan? Bintang mengangguk, matanya bersinar. Kita tim kuda poni, Bu, katanya riang. Aku tersenyum. Hati kecilku teriris melihat kepolosan itu. Dia tidak tahu bahwa hari ini, dia baru saja ditinggalkan oleh ayahnya karena dianggap sebuah beban. Ini jeda humor pencair suasana. Aku baru sadar. Ternyata lebih mudah menghadapi kecoa terbang di malam hari daripada menghadapi suami yang mendadak hilang akal karena tergoda wanita lain. Malam itu, setelah Bintang tertidur, aku membakar semua foto pernikahan kami. Melihat kobaran api melahap wajah Danu yang tersenyum palsu. Sambil memandang sisa-sisa abu, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada Bintang. Kami akan bangkit, kami akan lebih kuat, dan suatu hari nanti, penyesalan Danu akan jauh lebih menyakitkan daripada perih yang kurasakan saat ini. Kami, tim kuda poni, baru saja memulai perjuangan. Semarang yang damai di malam hari, seolah menjadi saksi bisu janji dendam seorang ibu. Setiap pagi, matahari di Semarang selalu menyapa dengan ramah, tetapi bagiku, sinarnya terasa seperti beban emas yang harus kuangkat sendirian. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Danu, dan hari-hariku berubah menjadi rutinitas baru yang brutal. Rumah kecil kami di kawasan Lamper, yang dulunya terasa hangat meski sederhana, kini terasa dingin dan sepi, seperti kuburan bagi kenangan manis yang sudah mati. Aku selalu memastikan Bintang tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang, tetapi kekurangan uang, itu masalah yang tak bisa kusembunyikan. Aku membuka mata sebelum subuh, bukan karena alarm, melainkan karena suara perutku yang mulai merengek minta diisi. Pertama, aku harus memandikan Bintang. Itu bukan perkara mudah. Tubuh mungilnya harus kuangkat perlahan dari kasur ke kursi roda kecil yang kudapat dari sumbangan warga. Aku harus hati-hati agar tidak melukai kakinya yang terasa kaku. Setiap sentuhan di kakinya adalah pengingat betapa beratnya perjuangan kami. Bintang akan selalu tersenyum. Senyum polos yang membuatku merasa malu karena sempat merasa ingin menyerah. Dia adalah matahari kecilku yang tak pernah redup. Bu, kenapa ya ayah lama sekali di bisnisnya? Tanya Bintang suatu pagi, saat aku menyisir rambutnya yang panjang dan halus. Jantungku mencelos sebentar. Aku sudah berbohong padanya terlalu lama tentang perjalanan bisnis yang sangat jauh. Ayah sedang membangun istana untuk kita. Nak, nanti kalau istananya sudah jadi, ayah pasti pulang bawa banyak hadiah. Jawabku, sebuah kebohongan yang kuharap tidak akan pernah terbukti kebenarannya, karena aku tidak mau Bintang kembali bertemu dengan ayahnya yang sudah menjadi duri itu.
Ini jeda humor pencair suasana jujur saja. Membangun istana itu lebih mungkin daripada melihat Danu pulang dengan hati yang tulus. Setelah memandikan dan menyuapi Bintang, perjuangan fisikoterapi dimulai. Setiap hari, dari jam 8 pagi sampai jam 10, aku akan menggerakkan kakinya yang lumpuh. Pijatan itu harus kuat dan persis seperti yang diajarkan terapis di rumah sakit. Seringkali Bintang merintih kesakitan, dan saat itulah hatiku hancur berkeping-keping. Sakit, Bu, rengeknya. Sakit sebentar. Ya, sayang. Nanti kamu bisa jalan-jalan di Simpang 5 lagi. Kita beli lumpia yang paling enak di sana. Bujuku. Aku selalu membuat janji manis dengan tempat-tempat yang dia suka di Semarang agar dia termotivasi. Uang adalah masalah utama kami. Aku harus putar otak, memikirkan cara mendapatkan penghasilan tanpa meninggalkan Bintang sendirian di rumah. Aku mencoba membuat kue-kue basah khas Semarang, wingko babat mini, tahu bakso, dan bandeng presto. Aku menjualnya lewat tetangga-tetangga. Penghasilannya hanya cukup untuk membeli beras, minyak, dan obat-obatan Bintang. Untuk fisioterapi rutin di klinik, aku sudah tidak mampu lagi membayar. Itulah mengapa aku mengambil alih peran terapis. Suatu sore, Mbak Siti, tetangga sekaligus teman baikku, datang membawa piring berisi semur jengkol dan sedikit uang kembalian. Ratna, ini jengkolnya enak sekali. Kau harus naikkan harganya sedikit, katanya sambil menatapku dengan mata penuh iba. Aku tahu tatapan itu. Itu adalah tatapan belas kasihan, dan aku membencinya. Aku tidak mau dikasihani. Aku hanya ingin diperlakukan sama. Aku ingin berjuang. Tidak usah, Mbak. Ini sudah untung. Kok, lebih baik uangnya untuk tambah beli obat Bintang, kataku sambil tersenyum tipis. Mbak Siti mendekatiku. Suaranya pelan. Aku dengar Danu sudah punya istri baru di Jakarta. Wanita itu katanya pengusaha kaya. Informasi itu bagaikan disambar petir di siang bolong, tetapi anehnya, aku tidak lagi merasakan sakit yang sama. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi amarah dan tekad. Biar saja, Mbak. Aku tidak peduli. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Urusanku sekarang hanya Bintang. Jawabku dingin. Aku tidak ingin membicarakan Danu lagi. Namanya sudah menjadi kenangan pahit yang harus kukubur dalam-dalam. Namun, malam itu, saat sedang mencuci piring di dapur, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis bukan karena Danu, melainkan karena aku merasa begitu terbebani dengan takdir ini. Lucu sekali. Aku ditinggalkan karena miskin, tapi sekarang, aku harus lebih miskin lagi untuk bisa menyembuhkan anakku. Rasanya seperti dibuang ke laut karena tidak bisa berenang. Lalu dipaksa berenang untuk bisa kembali ke daratan. Beberapa hari kemudian, Pak RT datang ke rumah. Dia membawa amplop sumbangan dari warga. Ini sedikit bantuan untuk biaya obat Bintang. Ratna, jangan sungkan. Ini dari kami semua, katanya tulus. Aku merasa sangat malu, tetapi aku harus menerimanya. Harga diri tidak sebanding dengan nyawa dan kesembuhan anakku. Aku harus menelan ludah dan menerima kenyataan bahwa sekarang aku adalah seorang janda miskin yang hidup dari belas kasihan orang lain. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada secercah cahaya yang datang dari Bintang. Aku mulai melihatnya sebagai anak yang istimewa. Meskipun kakinya lumpuh, otaknya berjalan sangat cepat. Dia bisa memecahkan teka-teki yang sulit hanya dalam hitungan detik. Dia bisa mengingat semua cerita yang kubacakan dengan detail yang luar biasa. Suatu malam, saat aku membacakan buku sains tentang planet, Bintang mengoreksiku. Bukan 9, Bu. Sekarang sudah 8. Pluto bukan lagi planet, katanya dengan wajah serius. Aku terkejut. Buku itu sudah lama sekali, dan aku tidak tahu bahwa status Pluto sudah berubah. Aku mulai membelikannya buku-buku bekas tentang matematika dan fisika. Bintang melahapnya semua. Dia tidak tertarik pada boneka atau mainan anak perempuan sebayanya. Dia tertarik pada angka dan rumus. Ini memberiku ide baru. Aku tidak hanya harus menyembuhkan fisiknya, tetapi juga mendukung kejeniusan otaknya.
Aku mulai menyisihkan uang dari jualan kue untuk membeli kertas dan pensil warna yang mahal agar dia bisa belajar sambil bermain. Suatu hari, Mbak Siti datang lagi. Kali ini ia tidak membawa semur jengkol, tetapi membawa kabar buruk. Danu mengirim pesan ke suamiku. Dia bilang, dia akan kirim surat cerai. Katanya, dia minta kau menandatanganinya cepat-cepat karena dia mau menikah lagi di Jakarta. Bisik Mbak Siti. Danu bahkan tidak repot-repot mengirim pesan langsung padaku. Dia menganggapku tidak penting. Hati kecilku yang sudah keras kini semakin membatu. Bilang padanya, aku akan tanda tangani surat itu, tapi dengan satu syarat, dia tidak perlu lagi muncul di hadapanku seumur hidupnya. Dia sudah mati bagiku, kataku. Mbak Siti tampak terkejut dengan ketenangan dan ketegasanku. Aku sudah berubah. Ratna yang dulu cengeng dan penurut sudah tidak ada. Aku telah menjadi Ratna, seorang ibu tunggal di Semarang, yang hanya hidup untuk satu tujuan, melihat bintang berjalan dan menjadi orang hebat. Di malam yang sunyi, sambil memandang wajah bintang yang tertidur pulas, aku kembali memijat kakinya. Air mata kesakitan bintang kini telah berganti menjadi air mata lelah. Aku berbisik padanya, "Nak, ibu janji, kamu akan jalan lagi. Kamu akan menjadi cahaya yang sangat terang, melebihi ayahmu. Kita akan tunjukkan pada dunia, terutama pada dia, bahwa kamu bukan beban. Kamu adalah anugerah." Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap rupiah yang kuhitung, setiap hinaan yang kudengar dari bisik-bisik tetangga, semua itu kujadikan pupuk. Aku adalah pahlawan bagi anakku, dan pahlawan tidak pernah menyerah. Biarlah Danu menikmati kebahagiaan semuanya di Jakarta. Aku yakin, semakin tinggi ia terbang dengan sayap pinjaman, semakin keras ia akan jatuh ketika karma menagih janji. Dan saat itu tiba, aku dan Bintang akan menontonnya dari kursi barisan terdepan. Bagi Danu, Jakarta adalah panggung baru tempat ia bisa memainkan peran sebagai pria sukses. Sebuah peran yang tak mungkin ia dapatkan di ganggang sempit Lamper, Semarang. Ia membuang jauh-jauh nama, ayah, dan suami yang berlumuran lumpur, menggantinya dengan gelar baru, kekasih dari Karina, seorang wanita pengusaha yang memiliki sebuah butik yang cukup terkenal di kawasan Jakarta Selatan. Selama 6 bulan pertama, hidupnya terasa seperti mimpi buruk yang berubah menjadi komedi romantis yang sempurna. Ia tinggal di apartemen mewah milik Karina, dengan pemandangan lampu kota yang berkelip. Jauh berbeda dari pemandangan genting tetangga yang ia lihat dari jendela rumahnya di Semarang. Kasurnya empuk, karpetnya tebal, dan yang paling penting, tidak ada suara rintihan Bintang saat ia memijat kaki anaknya. Tidak ada lagi bau apek rumah lama. Yang ada hanya aroma parfum mahal Karina dan AC yang selalu menyala dingin. Ia merasa seperti terlahir kembali, menjadi versi dirinya yang seharusnya, bebas dari tanggung jawab dan beban. Karina adalah kebalikan total dari Ratna. Ratna sederhana, pendiam, dan fokus pada keluarga. Karina adalah sosialita, cerewet, dan sangat peduli pada penampilan. Ia selalu mengajak Danu ke acara-acara launching produk, pesta-pesta kecil, dan pertemuan bisnis. Danu hanya perlu mengenakan jas yang dibelikan Karina, tersenyum, dan berpura-pura mengerti pembicaraan tentang saham atau desain interior. Ia adalah pajangan hidup Karina, dan ia menikmati peran itu. Pernah suatu malam, saat mereka sedang makan malam di restoran mewah di Kuningan, Danu melihat seorang bapak tua yang mirip dengan tetangganya di Semarang. Seketika, rasa bersalah sempat menyengat hatinya, tetapi ia segera menenggak habis wine mahalnya. Ia harus cepat-cepat memadamkan memori tentang Bintang yang terbaring lemah. Dalam hatinya, Danu meyakinkan diri bahwa ia melakukan ini demi kebahagiaannya sendiri. Lagi pula, apa yang bisa ia berikan pada Bintang selain kemiskinan dan penderitaan? Ratna toh bisa mengurusnya. Danu bahkan sudah mengirimkan surat cerai. Itu sudah cukup, pikirnya. Karina sering membanggakan Danu di depan teman-temannya. Danu ini adalah partnerku. Ia akan membantuku mengurus ekspansi bisnis butik ke Surabaya, katanya. Padahal, pekerjaan Danu hanya sebatas mengantar jemput Karina, mengecek stok bahan di gudang, dan kadang mencuci mobil mewah Karina. Danu tak pernah peduli.
Selama kartu kredit Karina selalu terisi penuh, ia rela menjadi apa saja. Ia bahkan belajar berbicara dengan aksen Jakarta yang dibuat-buat, berusaha menghilangkan logat Jawanya agar terlihat kelas atas. Namun, seiring waktu berjalan, lapisan gula pada kebahagiaan semu itu mulai mengelupas. Hubungan Danu dan Karina mulai menunjukkan retakan. Karina adalah wanita yang sangat dominan. Ia selalu mengatur segala hal, mulai dari cara Danu berpakaian, apa yang boleh ia makan, hingga siapa saja teman yang boleh ia temui. Danu mulai merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia bebas dari kemiskinan, tetapi ia menjadi tawanan dari gaya hidup mewah yang palsu. Suatu pagi, Danu bangun dengan kepala pusing. Ia melihat Karina sudah sibuk dengan ponselnya. "Danu, nanti siang kamu harus antar aku ke fitting baju. Jangan sampai telat." "Ya," perintah Karina tanpa menoleh. "Aku sedang tidak enak badan." "Kar, bisakah sopir saja yang mengantarmu?" jawab Danu. Karina langsung menoleh. Tatapan matanya tajam dan dingin, seperti mata ikan yang sudah mati. "Sopir sedang izin. Kamu ini pacarku atau sopirku? Sih? Tugasmu itu ya melayani aku. Kalau tidak mau, banyak laki-laki di luar sana yang antri ingin menggantikan posisimu," ancamnya. Ancaman itu membuat Danu diam. Ia sadar, posisinya sangatlah rapuh. Ia hanyalah pria tanpa modal yang menumpang hidup. Tanpa Karina, ia kembali menjadi Danu yang miskin, yang hanya lulusan SMA dengan pengalaman bekerja di gudang. Ia menelan pil pahit itu. Ia harus bertahan. Ia harus tetap berada di sisi Karina demi kenyamanan dan kemewahan ini. Hubungan mereka semakin hari semakin didominasi oleh pertengkaran kecil yang berakhir dengan Danu mengalah. Karina mulai menunjukkan sifatnya yang boros dan mudah marah. Uang selalu menjadi masalah, bukan karena Karina kekurangan, melainkan karena ia menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Butiknya pun tidak sebesar yang ia banggakan. Karina ternyata berutang banyak pada supplier kain. Puncak kebekuan itu terjadi saat Danu secara tidak sengaja melihat isi pesan di ponsel Karina. Pesan-pesan itu dari seorang pria yang disebut Sayang, yang ternyata adalah seorang kontraktor kaya yang lebih mapan dari Danu. Karina sedang melakukan apa yang dulu Danu lakukan pada Ratna, mencari pelabuhan baru yang lebih menjanjikan. Danu kini merasakan sedikit saja dari perihnya dikhianati. Ironis sekali, ia meninggalkan rumahnya demi wanita lain, hanya untuk dikhianati oleh wanita yang ia pilih. Ia tidak berani protes. Protes berarti kehilangan segalanya. Protes berarti kembali ke Semarang sebagai pecundang. Jadi, ia memilih diam, memendam kecurigaan itu di dalam hatinya, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tetap tersenyum di depan Karina, tetap menjadi pajangan yang tampan dan patuh. Ia hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Di tengah kesibukan mengurus butik dan drama asmara Karina, Danu kadang teringat pada Bintang. Ia ingat betapa manisnya suara Bintang saat memanggil, "Ayah." Ia ingat bau khas bubur ayam yang selalu dibuat Ratna saat Bintang sakit. Ingatan itu datang seperti tusukan jarum, cepat dan menyakitkan. Tetapi ia cepat-cepat mengalihkan pikirannya dengan rokok atau minuman keras. Ia tidak boleh lemah. Ia harus fokus pada kemewahan yang ia miliki sekarang. Namun, semakin ia mencoba melupakan masa lalu, semakin ia terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. Ia tidak benar-benar bahagia. Ia hanya sedang nyaman. Kenyamanan ini didapat dari air mata istrinya dan kesakitan anaknya. Di lubuk hati terdalamnya, ia tahu kebahagiaan ini semu, seperti istana pasir yang menunggu ombak besar datang untuk menghancurkannya. Ia hanya perlu waktu, dan nasib buruk akan selalu datang menagih. Di malam-malam tanpa tidur, ketika Karina sudah terlelap setelah berpesta, Danu sering berdiri di balkon apartemen, menatap bintang-bintang Jakarta yang tertutup polusi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya benar? Apakah meninggalkan anak yang sakit demi wanita lain adalah harga yang pantas untuk kemewahan sesaat ini? Ia tidak pernah menemukan jawaban yang menenangkan. Yang ia temukan hanyalah kegelisahan yang semakin besar, seperti bom waktu yang terus berdetak di dalam dirinya, menunggu detik peledakannya. Danu tidak sadar,
Waktu yang ia sia-siakan selama 10 tahun ke depan justru menjadi waktu yang digunakan Ratna dan Bintang untuk menata ulang takdir mereka. Bertahun-tahun berlalu di bawah langit Semarang, namun bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan semangat baja yang ditempa oleh waktu dan kesulitan. 10 tahun telah mengubah segalanya. Rumah kecil di Lamper kini masih berdiri, tetapi auranya berbeda. Ia tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan kehangatan dari perjuangan seorang ibu dan potensi luar biasa seorang anak. Bagi kami, setiap hari adalah perayaan kecil atas sebuah kemajuan. Aku, Ratna, telah menjadi seorang pengusaha kecil yang tangguh. Usaha catering makanan rumahan dan aneka kue basah yang kumulai dari nol kini berkembang pesat. Aku tidak lagi mengandalkan belas kasihan tetangga. Aku bisa membiayai kebutuhan Bintang, termasuk membeli alat-alat fisioterapi bekas yang berkualitas. Punggungku memang semakin bungkuk karena terlalu banyak mengangkat Bintang, tetapi hatiku terasa ringan karena melihat perkembangannya. Bintang bukan lagi gadis kecil yang merengek kesakitan saat dipijat. Dia adalah remaja berusia 18 tahun yang luar biasa. Secara fisik, kakinya belum pulih 100%, tetapi kemajuannya sungguh ajaib. Dengan bantuan tongkat penyangga khusus, dia sudah bisa berdiri dan melangkah perlahan. Dokter terkejut. Bahkan terapis di rumah sakit yang kubayar dari hasil kerja keras kini sering bilang bahwa Bintang adalah keajaiban. Aku tahu, ini bukan hanya keajaiban medis, tetapi keajaiban dari tekad seorang anak yang didukung penuh oleh ibunya. Namun, bagian yang paling mencengangkan bukanlah kesembuhan fisiknya, melainkan otaknya. Bintang adalah seorang jenius. Kecintaannya pada angka-angka dan komputer sejak kecil kini membuahkan hasil. Saat remaja lain sibuk dengan drama sekolah dan media sosial, Bintang sibuk dengan bahasa pemrograman dan algoritma. Dia belajar secara otodidak, menghabiskan waktu di depan komputer bekas yang kubelikan, yang ia rakit sendiri dari rongsokan. Komputer itu adalah satu-satunya benda di rumah yang terasa mahal, karena nilai intelektual yang dikandungnya. Aku sering memperhatikan Bintang yang tenggelam dalam dunianya. Ia bisa duduk berjam-jam, jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, matanya fokus, sementara di sampingnya ada buku-buku tebal tentang fisika kuantum yang ia baca seperti membaca novel. Aku sering bilang padanya, "Nak, kalau sudah kaya nanti, jangan lupa belikan ibu tukang pijat pribadi, ya." Jari-jari ibu sudah seperti kerupuk disiram air. Dia hanya tertawa dan membalas, "Tentu, Bu. Aku akan bayar fisioterapis terbaik di dunia untukmu." Pada usia 16 tahun, Bintang sudah mulai bekerja paruh waktu secara daring. Dia menjadi freelancer pembuat situs web dan aplikasi sederhana. Awalnya, kliennya hanya teman-teman daringnya. Tak lama kemudian, ia mulai mendapatkan proyek dari perusahaan-perusahaan rintisan di Jakarta. Semua kliennya berkomunikasi melalui surat elektronik dan panggilan video, jadi mereka tidak pernah tahu bahwa programmer handal itu adalah seorang remaja putri yang baru bisa berjalan dengan bantuan tongkat di sebuah rumah sederhana di Semarang. Uang yang didapat Bintang tidak sedikit. Ia selalu menabungnya, tidak pernah menghabiskannya untuk barang-barang mewah. "Kita tidak boleh lupa, Bu, dari mana kita berasal," katanya suatu kali. "Uang ini akan jadi modal kita untuk mencapai tujuan besar kita, tujuan yang sudah kita bicarakan bertahun-tahun." Tujuan besar itu? Membangun masa depan yang kokoh, di mana kami tidak lagi bisa diinjak-injak oleh siapapun. Suatu malam di bulan puasa, setelah kami selesai salat tarawih di rumah, Bintang memanggilku. Ia menyuruhku duduk di sampingnya, di depan komputer tuanya. "Bu, lihat ini," katanya sambil menggeser layar monitor. Di layar itu terpampang sebuah file keuangan yang sangat rapi. Ini adalah total aset dan semua investasi yang sudah aku kumpulkan selama 2 tahun ini. Dan ini. Bintang mengklik satu folder lagi. Ini adalah surat-surat resmi. Aku melihatnya. Mataku berkaca-kaca. Di sana, tertulis namanya sebagai CEO dan pendiri sebuah perusahaan rintisan teknologi yang baru saja diresmikan. Namanya sederhana, tetapi powernya terasa besar. Aku hanya bisa memeluknya erat. Perjuangan kami tidak sia-sia. Anak yang dulu dianggap beban dan cacat
oleh ayahnya kini adalah seorang pemimpin perusahaan. Beberapa hari setelah pengumuman itu, Bintang membuat keputusan yang mengejutkan. Aku akan membeli sebuah rumah, Bu, katanya serius. Rumah yang besar, di lokasi yang strategis. Aku mau ibu berhenti menjual kue. Aku ingin ibu fokus pada kesehatan dan ngobrol dengan Bintang. Aku menolak. Aku tidak ingin cepat berpuas diri. Tidak, Bu. Ini bukan hanya masalah tempat tinggal. Ini masalah martabat. Kita harus membuat ayah menyesal, katanya, menyebut nama Danu yang sudah 10 tahun tak pernah disebut. Ekspresi Bintang saat itu sangat dingin, sangat mirip dengan Danu saat meninggalkanku dulu, tetapi tanpa keegoisan, hanya tekad. Aku mengerti. Ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang penegasan bahwa mereka telah sukses tanpa dirinya. Setelah berdiskusi panjang, aku akhirnya setuju. Bintang meminta agen properti untuk mencari rumah di sebuah kawasan perumahan elit yang baru dibangun di Semarang. Ia memberikan kriteria khusus. Rumah itu haruslah sangat mewah, dan harus dibeli dengan cepat secara tunai. Bintang ingin membuat pernyataan. Aku tidak bertanya banyak. Aku percaya penuh pada insting jenius anakku. Aku tahu, di balik setiap keputusannya, ada rencana besar yang sudah ia siapkan. Aku sering memijat kakinya sambil berjanji, Ibu akan memastikan kamu menjadi ratu, Nak, dan tidak ada lagi yang bisa meremehkan kita. Janji itu kini hampir terpenuhi. Bintang sudah menjadi ratu di bidangnya. Kini hanya tinggal menunggu waktu. Janji pahit yang kusebutkan saat Danu pergi akan menjadi kenyataan. Malam itu, Bintang mengirimiku tautan sebuah berita. Di sana tertulis, perusahaan teknologi, B, mengakuisisi ratusan aset properti di Semarang. Perusahaan, B, itu adalah milik Bintang. Aku sudah siap, Bu, katanya. Tangannya menggenggam tanganku erat. Aku tahu yang ia maksud. Ia siap menghadapi masa lalu, dan menunjukkan bahwa kepergian Danu bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan kami. Waktu berputar cepat. 10 tahun di Jakarta telah menjadi ilusi yang kini pecah berkeping-keping di depan mata Danu. Jika dulu ia meninggalkan Semarang dengan dada membusung penuh ambisi, kini ia terperosok ke dalam lubang gelap penuh penyesalan dan keputusasaan. Danu yang dulu wangi minyak rambut mahal kini berbau rokok murah dan keringat. Ia terlihat 15 tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Kehidupan mewah yang ia banggakan bersama Karina sudah lama hilang. Butik Karina bangkrut setelah terlilit utang dan dituduh melakukan penipuan oleh beberapa supplier besar. Danu, yang selama ini hanya menjadi pajangan, harus ikut terseret dalam kejatuhan itu. Semua aset Karina disita bank, termasuk apartemen mewah yang menjadi istana mereka. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan kecil, kumuh, dan pengap di pinggiran Jakarta. Hubungan mereka tidak lagi romantis, melainkan penuh pertengkaran dan saling menyalahkan. Karina, yang selalu haus kemewahan, tidak tahan dengan kehidupan yang tiba-tiba melarat. Ia mulai mencari-cari kesalahan Danu. Setiap hari menyindir Danu yang tidak becus mencari uang dan hanya bisa menumpang. Ia lupa bahwa Danu ada di sana karena ia yang meminta. Puncaknya terjadi ketika Karina tertangkap basah sedang berkomunikasi intens dengan mantan kekasihnya, si kontraktor kaya. Danu yang marah besar karena merasa dikhianati, mencoba membentak Karina. Namun, Karina balas membentak jauh lebih keras. Memang kenapa? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu itu cuma benalu. Cuma bodyguard. Aku butuh kehidupan yang layak. Danu, bukan hidup yang setiap hari harus makan mie instan. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada pisau. Danu sadar, ia tidak punya harga diri lagi. Ia telah menukar keluarganya, martabatnya, dan masa depannya demi wanita yang hanya mencintai dompetnya. Ia telah menjadi pecundang sejati. Ini jeda humor pencair suasana seandainya karma bisa dilihat wujudnya. Mungkin saat itu sudah ada di depan muka Danu, memakai jubah dan memegang palu besar. Danu mencoba mencari pekerjaan. Dengan riwayat pekerjaannya yang hanya sebatas operator gudang, dan 10 tahun terakhir menjadi pendamping wanita,
Tak ada perusahaan serius yang mau menerimanya. Semua menolak, bahkan untuk menjadi petugas keamanan. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Uang sisa tabungannya sudah menipis. Hanya cukup untuk biaya hidup mereka selama beberapa minggu ke depan. Kondisi keuangan yang mendesak itu membuat Danu panik. Ia mulai berpikir liar, mencari solusi instan untuk masalahnya. Malam itu, ia duduk sendirian di teras kontrakan, meminum kopi instan yang sudah dingin, memandang langit Jakarta yang gelap. Pikirannya melayang kembali ke Semarang, ke Ratna dan Bintang. 10 tahun lalu, ia sempat berpikir bahwa Ratna pasti hancur, pasti jatuh miskin. Ia yakin Ratna pasti masih hidup di rumah apek itu. Mungkin Bintang sudah meninggal karena sakitnya tidak tertangani, atau Ratna akan menyembunyikan malu. Tiba-tiba, sebuah ide licik muncul di kepalanya. Ide yang dibangun di atas kebodohan dan keputusasaan. Aku bisa memeras Ratna. Ia tahu, itu ide kotor. Tetapi ia sangat putus asa. Ia berpikir, Ratna pasti tidak mau aib keluarga mereka tersebar ke tetangga. Danu yakin, setelah 10 tahun, Ratna pasti sudah pindah ke kota lain dan membangun hidup baru, mencoba melupakan aib suaminya yang selingkuh. Atau paling tidak, Ratna punya sedikit simpanan. Danu hanya butuh uang tutup mulut, sekadar untuk lari dari Jakarta dan mencari kehidupan baru tanpa Karina. Aku akan kembali ke Semarang, katanya pada Karina suatu pagi. Suaranya mantap. Karina yang sedang mengikir kukunya, mengangkat alis. Untuk apa? Mau jadi tukang becak di sana? Tanyanya sinis. Aku punya urusan yang bisa menghasilkan uang. Kau tunggu saja di sini, jawab Danu, berusaha menyembunyikan rencana busuknya. Ia mengambil sisa uang terakhirnya untuk membeli tiket bus malam ke Semarang. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap kilometer yang ditempuh, ia merasa semakin mendekat pada masa lalunya yang ia tinggalkan. Dalam perjalanan, ia membayangkan bagaimana Ratna akan menangis, memohon agar ia tidak membongkar aib rumah tangga mereka. Ia membayangkan Ratna akan memberinya setumpuk uang, dan ia akan kembali ke Jakarta sebagai pahlawan, yang bisa menyelamatkan Karina dari kemiskinan. Fantasi itu membuatnya tersenyum sendiri. Setibanya di Terminal Terboyo, Semarang, bau khas kota asalnya langsung menyergapnya. Danu merasa asing, tetapi juga familiar. Ia naik angkutan umum menuju kawasan Lamper. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena rindu, melainkan karena rencana liciknya. Ketika ia turun di gang menuju rumahnya dulu, Danu terkejut. Gang itu sudah dicor mulus, tidak lagi becek seperti dulu. Ia melangkah perlahan, melewati rumah-rumah tetangga yang ia kenal. Semua terlihat lebih rapi. Namun, pandangannya terhenti di ujung gang. Di tempat seharusnya rumah kecilnya yang apek berdiri, kini berdiri sebuah rumah mewah. Rumah itu menjulang tinggi dengan pagar tembok minimalis berwarna abu-abu. Jendela-jendela besar berbalut tirai mahal, dan ada taman kecil yang tertata rapi di depan. Rumah itu benar-benar kontras dengan rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Danu mengucek matanya, berpikir ia salah alamat atau sedang berhalusinasi. Itu pasti bukan rumahnya. Rumahnya dulu hanyalah peta kecil yang terbuat dari kayu dan bata usang. Ia mendekati seorang bapak tua yang sedang menyiram tanaman di dekat pagar. Permisi, Pak. Maaf mengganggu. Apakah Bapak tahu, rumah yang di sini, dulunya milik siapa ya? Dulu, di sini rumah keluarga Danu. Tanyanya ragu-ragu. Bapak tua itu menoleh, menatap Danu dari atas ke bawah, seolah menilai penampilannya yang lusuh. Oh, rumah Bapak Danu? Itu sudah lama dijual. Sekitar 8 tahun lalu, kata bapak itu. Danu menelan ludah. Dijual? Lalu rumah mewah ini, milik siapa, Pak? Bapak itu tersenyum misterius. Rumah ini baru saja dibeli. Dibeli oleh seorang wanita muda kaya dari Jakarta, pemilik perusahaan teknologi besar. Katanya untuk hadiah ibunya yang tinggal di sini. Jantung Danu mulai berdebar kencang. Kali ini bukan karena licik, melainkan karena rasa penasaran yang aneh dan mendalam. Wanita muda? Pemilik perusahaan teknologi? Tidak mungkin.
Siapa wanita muda yang kaya raya di Semarang dan membeli rumah di kawasan ini? Danu memutuskan untuk memberanikan diri. Ia menekan bel interkom di pagar rumah mewah itu. Tangan Danu gemetar, kakinya kaku. Ia berharap yang membukakan pintu adalah Ratna yang miskin dan penuh derita. Tapi ia sudah melihat rumah ini. Ia tahu, rencananya sudah pasti gagal. Namun, ia harus memastikan, siapa pemilik rumah ini? Siapa wanita muda misterius itu? Pagar otomatis rumah itu terbuka perlahan, mengundang Danu masuk ke halaman. Ia melangkah, semakin yakin bahwa ia telah memasuki dimensi yang salah. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi pertanyaan. Ia berjalan menuju pintu utama yang terbuat dari kayu solid mahal, bersiap mengetuk, saat pintu itu terbuka dari dalam. Danu mengangkat tangannya, siap memperkenalkan diri, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Seorang wanita muda, tinggi, ramping, dengan tatapan mata yang cerdas dan dingin, mengenakan pakaian rapi yang mahal. Danu tidak akan pernah lupa wajah itu, meskipun wajah itu kini sudah dewasa, cantik, dan penuh kepercayaan diri. Danu melihat senyum tipis di bibir wanita itu. Senyum yang sama persis dengan senyum bintang kecil saat ia berhasil memecahkan teka-teki. Namun, senyum ini terasa mematikan. Sosok itu adalah Bintang. Anak yang ia sebut, beban, dan cacat. Dan ia tidak lumpuh lagi. Ia berdiri tegak. Danu hanya bisa mematung di tempatnya. Danu membeku di ambang pintu, seolah kakinya tiba-tiba kembali lumpuh. Tetapi kali ini lumpuh karena syok. Di depannya berdiri seorang wanita muda yang nyaris tidak dikenalnya. Tetapi matanya, sorot tajam yang penuh perhitungan itu, adalah milik Bintang. Anak kecil yang ia tinggalkan 10 tahun lalu karena divonis lumpuh permanen. Anak yang ia sebut, cacat, dan beban. Kepalanya mendadak kosong. Semua skenario licik yang sudah ia susun di bus malam Semarang tiba-tiba hancur menjadi debu. Danu datang untuk memeras Ratna yang miskin, yang ia yakini hidup menderita di rumah bobrok. Tapi ia justru berdiri di hadapan Bintang, di rumah mewah yang bahkan jauh lebih megah daripada apartemen Karina di masa kejayaan mereka. Bintang tidak tersenyum ramah. Ia hanya menatap Danu, dari rambutnya yang acak-acakan, kemejanya yang kusut, hingga sepatu bututnya. Tatapan itu adalah tatapan seorang ratu yang sedang menilai pengemis yang tidak diundang. Dingin, tanpa emosi, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Ada yang bisa kubantu, Bapak? Suara Bintang tenang, sangat berwibawa, namun diucapkan dengan nada formal, seolah-olah Danu adalah tamu asing yang salah rumah. Danu menelan ludah. Ia harus cepat mencari alasan. Ia tidak bisa langsung menunjukkan niat aslinya. Bintang? Ini benar kamu? Tanyanya, suaranya tercekat dan serak. Ia melangkah maju, ingin memegang tangan Bintang. Tetapi Bintang mundur selangkah, menjaga jarak. Sebuah isyarat tegas yang tidak membutuhkan kata-kata. Danu merasa malu yang luar biasa. Rasa malu yang belum pernah ia rasakan bahkan saat dicampakkan Karina. Aku Bintang. Ya, aku rasa, kau juga sudah tahu siapa aku. Jawab Bintang, nadanya datar. Maaf, aku tidak bisa mengingat wajah semua orang yang pernah mampir ke hidup ibu. Kau mencari siapa? Ibu ada di dalam. Bintang menggunakan kata, mampir, bukan, bagian dari keluarga. Sebuah pemilihan kata yang sangat menyakitkan. Danu mencoba mengendalikan kegugupannya, memaksakan senyum palsu. Tentu saja, senyum palsunya kini terlihat seperti wajah badut yang ketakutan. Jika dulu ia bisa menjual senyum itu pada Karina, kini ia bahkan tidak bisa menjual senyum itu pada anak kandungnya sendiri. Tentu saja aku ingat. Aku ayahmu. Nak, aku Danu, kata Danu, mencoba menegaskan otoritasnya yang sudah lama hilang. Aku baru saja pulang dari luar kota. Aku kaget melihat rumah ini. Aku datang untuk melihatmu dan ibumu. Bintang menyandarkan diri di kusen pintu, melipat tangannya, dan menanggapi dengan nada mengejek. Pulang? Setelah 10 tahun tanpa kabar?
Kau pergi keluar kota sejauh itu. Sampai lupa cara menelepon? Danu, ayahku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kau hanya seorang pria yang kebetulan pernah menjadi suami ibuku. Kata-kata itu menghantam Danu bertubi-tubi. Ia merasa dihukum. Ia memang pantas mendapatkan perlakuan ini. Ia melihat ke bawah, mencoba menghindari tatapan Bintang yang terasa seperti sinar laser. Ia melihat kaki Bintang. Kaki itu tegak, berdiri kokoh. Kamu bisa berjalan? Tanya Danu bodoh, pertanyaan yang tidak seharusnya keluar dari mulutnya. Bintang tersenyum. Kali ini senyumnya benar-benar sinis. Terima kasih atas perhatianmu, Danu. Tentu saja aku bisa. Keajaiban terjadi di rumah ini. Setelah kau pergi, kau tahu, tanpa beban, seperti dirimu, kami jadi lebih ringan untuk bangkit. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu dalam diri Danu. Ia tidak datang untuk disalahkan. Ia datang untuk memeras uang. Ia harus segera mengembalikan kendali. Ia harus kembali pada rencana awalnya. Meskipun kini Ratna terlihat makmur. Baiklah, aku tidak akan membahas masa lalu. Aku datang karena aku butuh bicara penting dengan ibumu, Ratna. Kata Danu, suaranya dibuat tegas. Ini tentang aib keluarga yang harus kita tutupi. Aku yakin kau tidak ingin tetangga atau teman bisnismu tahu bahwa ibumu pernah punya suami sepertiku. Yang selingkuh, meninggalkan istri dan anak yang sakit demi wanita lain yang lebih kaya. Potong Bintang tanpa ampun, menyelesaikan kalimat Danu dengan sempurna. Kau benar. Itu aib. Itu masa lalu kelam yang harus kulupakan. Bintang menghela napas. Gesturnya menunjukkan ia bosan dengan sandiwara ini. Masuklah, Danu. Ibu sudah menunggu, kedatangan yang penuh dosa, ini sejak lama. Bintang membuka pintu lebih lebar, mengizinkan Danu masuk ke dalam rumah. Danu melangkah masuk, kakinya gemetar. Interior rumah itu membuat ia semakin tertekan. Semuanya baru, mewah, dan berkelas. Sofa kulit, lantai marmer, lampu gantung kristal yang berkilauan. Ini bukan lagi rumah kecil di Lamper. Ini adalah istana. Ia sedang memohon di istana yang dibangun oleh anak yang ia tinggalkan. Di ruang tamu, Ratna duduk dengan anggun di sofa mewah. Ia mengenakan baju rumahan yang sederhana namun elegan. Rambutnya diikat rapi. Ia terlihat jauh lebih cantik, lebih tenang, dan yang paling penting, lebih berwibawa daripada Ratna yang dulu. Di sampingnya, Bintang berdiri, seperti perisai yang siap melindungi sang ibu. Hai, Ratna, sapa Danu, mencoba bersikap santai, seolah-olah mereka baru bertemu setelah liburan singkat. Ratna tidak bergerak. Ia hanya menatap Danu, matanya kosong. 10 tahun. Aku pikir kau benar-benar sudah mati, Danu. Kata Ratna, suaranya begitu tenang, tanpa kemarahan, yang justru lebih menakutkan daripada amukan. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku ingin memulai lagi. Ratna, aku akan kembali menjadi suami dan ayah yang baik, kata Danu, mencoba merangkai kebohongan terbaiknya. Ia berharap Ratna akan luluh dengan kata-kata manis. Ratna tersenyum tipis. Minta maaf? Setelah 10 tahun? Kau datang bukan untuk minta maaf. Danu, aku tahu kenapa kau datang. Ratna menunjuk ke tas butut yang Danu bawa. Kau datang karena kau sudah bangkrut dan ingin memeras uang tutup mulut dari kami, kan? Danu terdiam. Rencananya sudah terbaca tuntas. Ratna dan Bintang sudah 10 langkah di depannya. Ia harus segera mencari jalan keluar. Ia harus mengubah taktik. Dari memohon belas kasihan, kini ia harus mengancam. Baiklah, aku memang butuh uang. Tapi kalau kau tidak memberikannya, aku akan bongkar semua aib kita. Aku akan bilang pada semua orang di Semarang bahwa kau pernah punya suami penipu dan anakmu itu cacat? Potong Bintang cepat. Matanya menyala. Kau akan bilang anakmu ini dulunya cacat? Coba, katakan itu sekali lagi, Danu. Coba berteriak di depan tetangga. Katakan bahwa aku ini cacat. Bintang melangkah maju,
berdiri tegak tanpa tongkat. Sebuah pemandangan yang membuat Danu menelan ludah ketakutan. Danu tersentak mundur. Ia tidak bisa melanjutkan ancamannya. Ia sudah kalah. Pertarungan ini bahkan belum dimulai. Dan ia sudah kalah total. Ia datang sebagai predator. Tetapi ia justru terperangkap dalam jaring yang dibuat oleh korbannya sendiri. Danu terduduk lemas di sofa mahal itu. Seperti boneka kain yang kehilangan isinya. Setelah kegagalannya mengancam dan melihat bintang yang berdiri tegak, ia tak punya daya lagi. Seluruh keberaniannya menguap. Ia hanya bisa menatap Ratna, yang kini tersenyum tipis, sebuah senyum penuh kemenangan dan kelegaan. Ratna tidak lagi terlihat seperti wanita lemah yang ia tinggalkan. Ia terlihat seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang. Bintang melangkah pelan, kini mengambil posisi di depan Danu. Setiap langkah Bintang, meskipun perlahan, terasa berat dan penuh makna. Danu melihat ada kemarahan yang tenang di mata Bintang. Kemarahan yang sudah terpendam selama 10 tahun. Kau datang kemari untuk memeras uang, kan? Kau pikir ibu masih wanita miskin yang bisa kau takut-takuti dengan aib masa lalu? Tanya Bintang, suaranya kini lebih lembut, tetapi jauh lebih menusuk. Danu hanya bisa menggeleng pelan. Rasa malu menguasai dirinya. Aku hanya kepepet. Nak, di Jakarta, Di Jakarta kau bangkrut. Kau ditinggalkan wanita yang kau banggakan. Dan kini kau datang kembali ke sini sebagai pengemis. Potong Bintang. Kau bahkan tidak perlu repot-repot menjelaskan. Aku sudah tahu segalanya. Danu mengangkat wajahnya, menatap Bintang dengan bingung. Tahu segalanya? Bagaimana mungkin? Bintang hanya tersenyum misterius. Ia kemudian berjalan ke rak buku di sudut ruangan dan mengambil sebuah buku agenda kulit berwarna hitam. Kau ingat rumah ini, Danu? Tanyanya, memegang buku itu. Dulu, kau sering bilang, rumah kita ini rumah apek, penuh bau masakan murahan. Kau bilang kau muak. Kau ingin kehidupan yang layak dan mewah. Iya, tapi kenapa rumah ini jadi seperti ini? Siapa yang beli? Pasti Ratna mendapatkan warisan, kan? Kata Danu, masih mencoba mencari alasan logis. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ratna dan Bintang bisa menjadi makmur tanpanya. Ratna terkekeh pelan dari sofa. Warisan? Aku hanya mewarisi resep wingko babat dari nenekku. Danu, rumah ini, Bintang yang membelinya. Danu menatap Bintang. Matanya membesar. Kamu, bagaimana mungkin? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kau bahkan tidak lulus kuliah, kan? Dan kakimu. Bintang meletakkan buku agenda itu di atas meja, di depan Danu. Aku tidak butuh gelar sarjana untuk menjadi sukses, Danu. Aku hanya butuh otak yang bekerja, dan tekad yang kuat. Tekad untuk membuktikan bahwa aku bukanlah beban atau cacat. Bintang kemudian membuka agenda itu. Di dalamnya ada logo sebuah perusahaan. Logo yang pernah Danu lihat di beberapa berita ekonomi yang ia abaikan selama di Jakarta. Beberapa waktu lalu, kau mungkin pernah mendengar tentang Bima Sakti Technology? Perusahaan rintisan yang baru saja mengakuisisi ratusan aset properti di Semarang dan sedang naik daun. Danu mengangguk kaku. Ia memang pernah mendengar nama itu dari Karina. Wanita itu sempat mengeluh karena perusahaan barunya kesulitan bersaing dengan Bima Sakti Technology. Aku adalah pemiliknya. Aku adalah CEO-nya. Kata Bintang dengan suara yang sangat tenang. Suaranya bergema di ruangan mewah itu. Sebuah keheningan panjang menyelimuti ruangan. Danu menatap logo di agenda itu. Lalu menatap Bintang. Lalu menatap Ratna. Kepalanya serasa dipukul benda tumpul. 10 tahun lalu, ia menertawakan anak yang lumpuh. Hari ini, anak yang lumpuh itu membeli rumah impiannya sendiri dan menjadi pemilik perusahaan teknologi yang namanya sering dibicarakan para pengusaha Jakarta. Kau membeli rumah ini? Tanya Danu, suaranya seperti bisikan. Ya, tepatnya, perusahaan yang aku pimpin membeli rumah ini, jawab Bintang. Rumah ini adalah salah satu aset properti yang kami beli dalam skala besar. Aku memintanya dialih namakan menjadi nama ibu.
Ini adalah hadiahku untuk ibu, karena telah berjuang membesarkanku dan menyembuhkanku, saat kau sibuk bersenang-senang di Jakarta. Air mata mulai menggenang di mata Danu, bukan air mata penyesalan sejati, tetapi air mata keputusasaan karena rencananya gagal total. Ia datang untuk memeras. Ia justru bertemu dengan anak yang kini jauh lebih kaya dan berkuasa darinya. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan anak kandungnya sendiri. Danu mencoba taktik terakhir. Taktik mencari simpati. Bintang, nak, maafkan ayah. Ayah benar-benar menyesal. Ayah tidak bermaksud meninggalkanmu. Ayah janji, aku akan berubah. Beri ayah kesempatan. Aku bisa bekerja di perusahaanmu. Aku bisa membantumu. Bintang hanya menggeleng pelan. Ekspresinya tidak berubah. Bekerja di perusahaanku? Danu, kau meninggalkan kami karena kami miskin, dan kau menganggapku cacat. Kami tidak butuh bantuanmu. Kami sudah membuktikan kami bisa bangkit tanpamu. Mengapa aku harus mempekerjakan pria yang tidak bertanggung jawab, yang datang ke sini dengan niat memeras? Tiba-tiba, suara dering ponsel yang keras memecah ketegangan. Itu ponsel Danu. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Nama Karina tertera di layar. Danu menatap Bintang, seolah meminta izin untuk menjawab. Bintang mengizinkannya dengan lambaian tangan kecil. Halo, Kar. Suara Karina terdengar melengking dari seberang sana. Danu, kau di mana? Hah? Cepat pulang. Kau tahu, pria yang aku dekati, si kontraktor itu, ternyata sudah menikah. Kita harus segera cari uang. Kau dapat berapa dari mantan istrimu yang miskin itu? Karina berbicara dengan volume tinggi, dan ruangan itu sangat sunyi. Ratna dan Bintang mendengar semuanya, setiap kata. Danu menutupi mik ponselnya dengan tangan, wajahnya merah pada menahan malu. Ia sudah terbongkar total. Aku tidak dapat apa-apa, Kar. Bisik Danu. Karina semakin marah. Tidak dapat apa-apa. Kau itu bodoh atau apa, Danu? Kalau begitu, untuk apa aku bersamamu? Aku tidak mau hidup susah, Danu. Aku pergi. Cari saja kehidupanmu sendiri. Jangan pernah cari aku lagi. Tut. Sambungan terputus. Danu menurunkan ponselnya. Tangannya terjatuh lemas. Ia tidak hanya gagal memeras uang, ia juga baru saja ditinggalkan oleh wanita yang menjadi alasan ia meninggalkan keluarganya. Di istana yang dibangun oleh anaknya, Danu menanggung karma terberatnya secara kontan, didengarkan langsung oleh Ratna dan Bintang. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia sendirian. Ratna berdiri dari sofa, menatap Danu untuk terakhir kalinya. Kau sudah dengar semuanya. Danu, kau mendapatkan karma yang pantas. Sekarang, pergilah. Dan jangan pernah berani lagi menginjakkan kakimu di rumah yang Bintang beli ini. Bintang memanggil petugas keamanan rumah dengan remote control kecil di tangannya. Pak, tolong antarkan bapak ini keluar dari properti ini. Dia tamu yang salah alamat. Danu diusir. Ia berjalan keluar dari rumah mewah itu dengan langkah gontai, membawa tas butut yang berisi harapan palsunya. Di luar, bapak tua yang tadi ia tanyai tersenyum sinis melihatnya diusir oleh petugas keamanan. Danu, yang datang untuk memeras, kini menjadi pengemis yang diusir dari rumah anak kandungnya sendiri. Danu diusir dari gerbang rumah mewah itu dengan cara yang paling memalukan. Petugas keamanan, seorang pria bertubuh tegap, tidak berkata-kata, hanya mengawal Danu menjauh dari pagar seolah Danu adalah hama. Danu berjalan tertatih di trotoar, merasakan tatapan sinis dari beberapa tetangga lama yang kebetulan lewat. Mereka mungkin tidak tahu detail ceritanya, tetapi mereka pasti tahu siapa dia, mantan suami Ratna, dan melihat penampilannya yang lusuh, mereka bisa menyimpulkan sendiri kejatuhannya. Rasa malu itu menusuk-nusuk lebih tajam daripada rasa lapar yang ia tahan sejak pagi. Danu berhenti di bawah pohon asam yang rindang, pohon yang dulu sering ia abaikan. Ia menjatuhkan tas bututnya dan duduk di bangku beton, menyandarkan punggungnya ke batang pohon. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia tidak hanya kehilangan uang,
tetapi juga kehilangan harga dirinya yang terakhir. Telepon genggamnya kembali bergetar. Danu tahu itu Karina. Ia sudah membuang ponselnya, tetapi rasa penasaran dan kebiasaan membuat ia meraihnya lagi. Benar saja, Karina mengirimkan rentetan pesan singkat yang panjang, penuh makian dan tuntutan. Kau memang pecundang, Danu. Aku sudah bilang jangan cari aku lagi. Aku tidak mau bersama pria miskin yang cuma bisa menumpang. Dan jangan berani-berani kembali ke kontrakan. Semua barangmu sudah kutaruh di luar. Pesan itu adalah konfirmasi final. Ia benar-benar sendirian. Wanita yang menjadi alasannya meninggalkan anak kandung yang sakit, kini meninggalkannya karena ia tidak lagi bisa memberikan kemewahan. Danu tertawa. Tawa yang sangat pahit dan menyedihkan. Ia menertawakan kebodohannya sendiri. 10 tahun yang ia habiskan di Jakarta ternyata hanyalah drama murahan. Ia menjadi boneka yang dimainkan oleh Karina. Ia menukar rumah, istri, dan anaknya demi kenyamanan palsu yang kini direnggut darinya tanpa ampun. Ia ingat kata-kata Ratna 10 tahun lalu. Kau akan menyesal seumur hidupmu atas keputusan ini. Kini, penyesalan itu datang, tidak berupa bisikan, melainkan berupa teriakan keras di kepalanya. Ia menyesal meninggalkan Bintang, bukan karena Bintang kini kaya, tetapi karena ia menyadari betapa jahatnya ia. Bintang, anak yang ia caci sebagai cacat, kini berdiri tegak, sukses, dan memiliki hati yang kuat. Sementara ia, yang merasa sehat dan bebas, kini terpuruk tanpa tempat berteduh. Danu mengeluarkan sebatang rokok dari saku kemejanya yang lusuh. Ia menyalakannya, menghisapnya dalam-dalam. Asap rokok itu terasa panas dan menyakitkan di tenggorokannya, seolah asap itu membawa serta semua dosa-dosanya. Ia memandang ke arah rumah mewah Bintang yang kini tertutup rapat. Ia membayangkan Ratna dan Bintang di dalamnya, tertawa bahagia, aman, dan damai. Mereka meraih kebahagiaan sejati tanpa harus menginjak kepala orang lain. Mereka meraih kesuksesan dengan keringat dan air mata, bukan dengan kebohongan dan pengkhianatan. Pikiran Danu kembali ke masa lalu. Ia ingat bagaimana Ratna selalu menyambutnya pulang dengan segelas teh hangat. Ia ingat bagaimana Bintang kecil akan berlari memeluk kakinya setiap kali ia pulang dari kerja. Semua kenangan manis itu kini berubah menjadi hantu, menghantuinya dan menggerogoti jiwanya. Ia seharusnya memeluk Bintang, bukannya menunjuknya sebagai beban. Ia seharusnya membelikan obat untuk Bintang, bukannya membelikan perhiasan untuk Karina. Danu mulai menangis. Ia menangis bukan karena bangkrut, tetapi karena menyadari betapa ia telah merusak takdir orang-orang yang paling mencintainya. Ratna telah memberinya kesempatan untuk menjadi pria yang baik, tetapi ia justru memilih jalan yang paling gelap. Di dalam rumah, Ratna dan Bintang menyaksikan Danu dari balik jendela. Bintang memeluk ibunya erat. Sudah selesai, Bu. Dia sudah mendapatkan karmanya. Bisik Bintang. Ratna mengangguk pelan. Tidak ada rasa gembira di matanya. Hanya kelegaan. Karma itu memang tidak pernah salah alamat. Nak, kita tidak perlu kotor untuk membalasnya. Karma datang sendiri. Ratna tahu, penderitaan Danu saat ini jauh lebih parah daripada penderitaan fisik apapun. Penderitaan Danu adalah penderitaan batin, ditinggalkan, dan ditolak oleh orang-orang yang pernah ia cintai dan tinggalkan. Bintang kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengangkat ponselnya, menelepon salah satu asisten pribadinya. Tolong hubungi travel agent dan pesankan 1 tiket bus ke Jakarta atas nama Danu. Kelas ekonomi saja. Dan kirimkan alamatnya ke petugas keamanan. Pastikan dia naik bus malam ini. Ratna menatap Bintang dengan terkejut. Untuk apa? Nak, bukankah kita sudah mengusirnya? Bintang membalas tatapan ibunya. Tentu saja. Kami tidak mau dia berkeliaran di sini dan merusak kedamaian ibu. Aku membelikannya tiket, bukan karena iba. Aku membelikannya tiket karena aku ingin dia segera kembali ke Jakarta, ke tempat di mana ia memilih untuk hidup. Dia harus menanggung konsekuensinya sendirian. Jakarta adalah tempat ia mencari kebahagiaan. Biarkan ia menemukan, akhirnya,
Di sana, dia tidak pantas mendapat tempat di Semarang, Bu. Keputusan Bintang itu sangat cerdas, dingin, dan efisien. Itu adalah cara seorang jenius menyelesaikan masalah, tanpa amarah, tetapi dengan logika yang mematikan. Ratna tersenyum. Bintang memang sudah menjadi wanita dewasa yang luar biasa. Ia adalah perpaduan antara ketabahan Ratna dan kecerdasan yang unik. Di luar, Danu masih meratapi nasibnya di bawah pohon asam. Ia melihat petugas keamanan mendekat lagi. Danu sudah siap diusir lagi. Namun, kali ini petugas keamanan itu menyerahkan sebuah amplop. Ini dari Nona Bintang. Tiket bus Bapak ke Jakarta. Bus malam ini. Silakan Bapak pergi dari sini segera. Danu mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Ia telah kehilangan segalanya. Anak dan istrinya telah membangun istana megah. Dan ia tidak punya hak bahkan untuk mengemis di depan pintunya. Ia adalah orang asing di kota kelahirannya sendiri. Danu berdiri, memungut tasnya, dan mulai berjalan menjauh dari rumah itu. Punggungnya terlihat kecil dan menyedihkan. Ini jeda humor pencair suasana ia berjalan, mungkin sambil berharap tanah di bawahnya terbuka dan menelannya bulat-bulat. Tapi sayangnya, bumi di Semarang tidak seganas itu. Ia tahu, sisa hidupnya akan dihabiskan dalam penyesalan yang tak bertepi, membandingkan kehidupan mewah yang ia miliki di Jakarta dengan penderitaan Ratna dan Bintang, dan kini membandingkan kehidupannya yang hancur dengan kejayaan mereka. Karma telah datang dan menagih utangnya dengan bunga yang sangat mahal. Malam menyelimuti Semarang. Di dalam rumah mewah yang baru itu, suasana terasa sunyi dan damai. Kepergian Danu bukan hanya mengakhiri sebuah drama, tetapi juga mengakhiri babak penderitaan yang telah berlangsung selama 10 tahun. Ratna duduk di kursi teras belakang, menghirup aroma malam yang segar, ditemani Bintang yang bersandar di bahunya. Mereka memandangi taman kecil yang dirancang Bintang sendiri. Sudah benar-benar berakhir, Bu. Bisik Bintang, suaranya lega. Ia telah membuang beban masa lalu yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Selama ini, sebagian kecil dari dirinya selalu menunggu hari ini, hari di mana ia bisa menunjukkan pada Danu bahwa ia salah. Kini, hari itu telah datang, dan berlalu, tanpa meninggalkan sisa kepahitan yang berarti. Ratna mengangguk, membelai rambut putrinya. Sejak awal, ayahmu memilih jalan yang salah, Nak. Dia pikir kebahagiaan itu ada pada harta dan wanita lain. Padahal, kebahagiaan sejati itu ada pada hati yang bersih dan keluarga yang utuh. Ratna tidak lagi menyebut Danu dengan penuh amarah, hanya dengan nada kasihan yang samar. Orang yang ia tinggalkan di masa lalu itu kini hanyalah bayangan, cerita usang yang tak perlu lagi diingat. Bintang menceritakan rencananya untuk masa depan. Perusahaan Bima Sakti Teknologi yang ia pimpin akan membuka kantor pusat baru yang lebih besar di Semarang. Ia ingin tetap dekat dengan ibunya, merawat Ratna, dan memastikan Ratna menikmati masa tua yang tenang. Ratna tersenyum. Hati seorang ibu mana yang tidak bahagia melihat anaknya kini bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan berbakti. Ibu tahu, kau melakukan semua ini untuk membalas dendam, kata Ratna pelan. Bintang terdiam sejenak. Awalnya iya, Bu. Awalnya aku ingin dia melihat betapa hebatnya anak yang dia sebut cacat itu. Tapi setelah melihatnya tadi, aku sadar, aku tidak perlu lagi membuang energiku untuk membencinya. Dia sudah menghukum dirinya sendiri, Bu. Aku hanya tinggal menutup babak ini dan fokus pada masa depan kita. Keputusan Bintang untuk membelikan tiket bus ke Jakarta bagi Danu adalah tindakan yang menunjukkan kelas dan kebesarannya. Itu bukan simpati, tetapi penegasan. Kau sudah memilih jalanmu, kini tanggunglah konsekuensinya sendirian. Sementara itu, di sebuah bus malam yang melaju menuju Jakarta, Danu duduk di kursi belakang, menyendiri. Ia tidak punya ponsel, tidak punya uang saku lebih, dan yang paling penting, ia tidak punya masa depan. Ia hanya punya penyesalan, dan itu adalah teman perjalanannya yang paling setia. Ia memejamkan mata, mencoba tidur,
tetapi bayangan Ratna yang tenang dan Bintang yang berdiri tegak terus menghantuinya. Ia ingat saat ia menunjuk Bintang dan menyebutnya, beban. Kata-kata itu kini berbalik menjadi kutukan baginya. Anak yang lumpuh itu kini berjalan dan jauh lebih kaya daripada semua orang yang pernah ia kenal. Anak yang ia tinggalkan itu kini berkuasa. Ini jeda humor pencair suasana. Mungkin dulu ia harusnya rajin memijat kaki Bintang, bukan malah memijat kepala Karina. Danu sampai di Jakarta saat subuh. Ia turun di terminal, udara Jakarta terasa dingin, tetapi ia merasa terbakar dari dalam. Ia berjalan tanpa tujuan. Kontrakan yang ia tempati sudah diganti kuncinya oleh Karina. Barang-barangnya, koper berisi beberapa baju dan sepatu lusuh, dibiarkan teronggok di teras. Karina sudah benar-benar meninggalkannya. Ia menghabiskan beberapa hari berikutnya di Jakarta dengan menjadi gelandangan. Tidur di bangku taman, mencari sisa makanan dari tempat sampah, dan menghindari petugas ketertiban. Ia, yang dulu bangga dengan jas mahal dan wine impor, kini menjadi pria tanpa nama, tanpa rumah, dan tanpa harapan. Suatu sore, saat sedang duduk di bawah jembatan layang, Danu melihat seorang ibu yang sedang menuntun anaknya yang memakai kruk. Ibu itu terlihat lelah, tetapi ia tersenyum tulus pada anaknya. Pemandangan itu menusuk hati Danu dalam-dalam. Ia ingat perjuangan Ratna. Ratna dulu jauh lebih susah dari ibu itu, tetapi Ratna tidak pernah menyerah dan tidak pernah meninggalkannya, sampai ia sendiri yang memilih pergi. Danu menyadari, cinta sejati dan kekuatan sesungguhnya adalah milik Ratna, bukan Karina. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya di Jakarta, tetapi tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Semua orang tahu tentang kejatuhannya. Semua orang tahu bahwa ia adalah pecundang. Ia telah dibuang dari semua lingkaran sosialnya. Beberapa minggu kemudian, Danu memutuskan untuk kembali ke Semarang. Bukan untuk memeras, tetapi hanya untuk melihat Ratna dan Bintang dari jauh. Ia hanya ingin memastikan bahwa mereka benar-benar bahagia. Ia berjalan kaki, menumpang kendaraan, melakukan apa saja untuk bisa kembali ke kota itu. Perjalanan itu adalah penebusan dosanya. Perjalanan penuh rasa lapar, haus, dan rasa malu. Ketika ia sampai di Semarang, ia tidak berani mendekati rumah mewah itu lagi. Ia hanya berdiri jauh, di sudut jalan. Ia melihat mobil mewah berplat nomor khusus memasuki pekarangan rumah itu. Ia melihat Ratna keluar dari mobil, ditemani Bintang, yang kini berjalan dengan sangat luwes, tanpa tongkat, hanya dengan sedikit jejak pincang yang nyaris tak terlihat. Bintang sudah sembuh total. Melihat pemandangan itu, Danu tidak lagi merasakan iri hati. Ia merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Ratna dan Bintang telah mencapai segalanya. Mereka bahagia. Misi Danu, entah disadari atau tidak, telah selesai. Ia telah menjadi katalisator bagi kesuksesan dan kebahagiaan mereka. Ia telah menjadi musuh yang membuat mereka kuat. Di tempat lain, Ratna merasakan kebahagiaan yang lengkap. Ia tidak perlu lagi berjuang untuk uang. Ia bisa bersantai, dan yang paling penting, ia bisa menghabiskan sisa hidupnya merawat Bintang yang kini sudah menjadi wanita dewasa yang sukses. Semua rasa sakit, semua hinaan, semua penderitaan itu kini terbayar lunas. Ratna tidak lagi mengingat Danu sebagai mantan suami durhaka. Ia mengingatnya sebagai pengalaman pahit yang membuatnya menjadi Ratna yang kuat. Danu, setelah melihat kebahagiaan murni mereka, akhirnya bisa menerima takdirnya. Ia memutuskan untuk pergi keluar kota lain, mencari pekerjaan serabutan, menjalani sisa hidupnya sendirian, dengan satu-satunya harta yang ia miliki, penyesalan abadi. Ia tidak pernah mengganggu Ratna dan Bintang lagi. Ia menghilang, menjadi bayangan yang terlupakan, sebuah kisah karma yang akan selalu dikenang di hati Ratna dan Bintang. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam yang berapi-api, tetapi dengan kedamaian yang dingin. Ibu dan anak itu melanjutkan hidup mereka dengan penuh martabat, sementara sang ayah menanggung karma terberat, sendirian, di jalan yang ia pilih sendiri. Penebusan bagi Ratna dan Bintang adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang mereka raih. Penebusan bagi Danu adalah penyesalan yang tak berujung.